Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahara dengan NIM 1947441017 dari kelas BC82. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai menjadi guru profesional, tantangan dan solusi. Berbicara salah satu profesi yaitu guru, tentu kita sangat familiar di lingkungan kita. Namun berbeda dengan guru pada zaman atau tahun 1960-an hingga menjelang pada tahun 2000 dengan sekarang pada zaman atau pada era 4.0 atau telah memasuki juga 5.0. Profesi guru merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, penilaian, dan evaluasi kepada peserta didik. Untuk menjadi seorang guru tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu kualifikasi akademik atau kita harus menempuh pendidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan profesi sebagai guru. Berbeda dengan tahun yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya pada tahun 1960-an itu kita ditunjuk saja siapa yang ingin menjadi guru. Berbeda dengan sekarang, ada banyak persyaratan yang harus kita lalui terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah profesi menjadi guru. Menjadi profesi atau guru sebagai profesi tentu ada banyak masalah dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk masalah-masalah yang dekat dengan kita seperti masalah yang terkait dengan upah atau kesejahteraan guru, yang kedua ada perlindungan seperti yang telah sering kita dengar dalam berita-berita seperti ini. Selain masalah tersebut, seringkali kita juga menjumpai permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru itu seperti karakter siswa, sikap dan perilaku, minat dan bakat siswa, kurangnya disiplin siswa tersebut juga merupakan masalah-masalah yang dihadapi guru selama proses pembelajaran. Namun juga perlu kita ketahui bahwa seorang guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang keempat, kompetensi profesional. Tentu keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh guru sehingga guru tersebut bisa dikatakan sudah menjadi profesional. Hal tersebut merupakan salah satu contoh kecil atau yang sering kita dengar di sekeliling kita mengenai masalah-masalah yang dihadapi guru. Nah, langsung selanjutnya itu mengenai tantangan guru. Menurut Susanto pada tahun 2010 tentang 7 tantangan guru, yang itu yang pertama, teaching in multicultural society, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kompetensi multibahasa. Yang kedua, teaching for the construction of meaning, mengajar untuk mengonstruksi konsep. Yang ketiga, teaching for active learning, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, teaching and technology, mengajar dan teknologi. Yang kelima, teaching with new view about abilities, mengajar dengan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam, teaching and choice, mengajar dan pilihan. Yang ketujuh, teaching and accountability, mengajar dan akuntabilitas. Dari ketujuh tersebut atau dari ketujuh yang dikemukakan oleh Susanto, saya menyimpulkan bahwasanya ada 4 tantangan guru yang saya soroti, yaitu yang pertama,
penanaman nilai kesatuan dan pembinaan moral. Yang kedua, masyarakat yang semakin terbuka. Yang ketiga, metode pembelajaran dan materi bahan ajar. Yang keempat, peran guru di era digital sekarang rentan tergeser dengan perkembangan teknologi yang pesat. Penjelasan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwasannya tantangan yang dihadapi guru di era 4.0 ini ialah yang pertama, penanaman nilai kesatuan dan pembinaan moral. Menurut saya itu menjadi tantangan yang harus dihadapi guru, melihat saat ini perkembangan teknologi sudah sangat dijangkau atau sudah sangat familiar di kehidupan masyarakat ataupun sudah menjangkau peserta didik, seperti saat ini hampir dikatakan semuanya peserta didik memiliki handphone. Jadi dengan handphone tersebut ataupun sesuatu yang berbasis teknologi tersebut akan memanjakan peserta didik dan Namun perkembangan digitalisasi pendidikan khususnya yang saat ini, juga perkembangan digital yang berbasis aplikasi seperti melalui metode e-learning itu lagi-lagi terjatuh pada peningkatan kualitas IQ, bukan pada karakter anak. Yang kedua, masyarakat yang semakin terbuka. Lagi-lagi kita akan berbicara dengan teknologi. Masyarakat yang semakin terbuka juga termasuk dari siswa atau peserta didik, di mana guru harus, dalam hal ini, guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan atau contoh, karena melihat sekarang apa yang siswa lihat, apa yang mereka tonton, itulah yang ia tiru dan ia contoh. Dikarenakan setiap hari ia akan menonton di sosial media terkait hiburan-hiburan yang ia sukai, seperti salah satunya main game dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, metode pembelajaran dan materi bahan ajar. Menurut saya ini adalah tantangan yang harus betul-betul diperhatikan oleh guru, dikarenakan saat ini lagi-lagi kita berada di era teknologi, semua serba teknologi. Dimulai dari alat pembelajaran kita, media pembelajaran kita, hingga pembuatan RPP pun akan berbasis teknologi. Terkait metode pembelajaran, di sini guru harus pintar-pintar memilih metode pembelajaran yang dapat membuat siswa senang ataupun nyaman dalam proses pembelajaran, dalam artian tidak merasa bosan, dikarenakan berbeda dengan pada zaman dahulu. Guru cenderung menerapkan calistung atau baca tulis hitung. Berbeda dengan sekarang, ketika guru tersebut menerapkan metode seperti itu, maka hal tersebut membuat siswa akan bosan. Jadi di sini tantangan guru yaitu bagaimana cara guru memikirkan menggunakan metode pembelajaran, model pembelajaran, hingga media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu peran guru di era digital sekarang rentan tergeser dengan perkembangan teknologi yang pesat. Berkaitan dengan poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga. Maka dari itu, guru tidak boleh melek akan teknologi pada saat ini, karena semakin berkembangnya zaman, maka media pembelajaran, alat pembelajaran, hingga kurikulum pun akan mengikuti zaman. Maka setelah pemaparan mengenai tantangan guru, solusi menurut dari sudut pandang saya yaitu yang pertama, guru seharusnya menguasai 4 kompetensi yang telah ditentukan atau yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada 10 ayat 1 yang menyatakan kompetensi guru sebagaimana dalam pasal 8 yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, guru harus menjadi teladan bagi siswa. Dan yang ketiga, guru harus mempunyai ice breaking atau games dalam pembelajarannya, atau dalam artian guru harus berinovasi dan kreatif untuk menguasai dan mengontrol kelas dalam pembelajaran, sehingga masalah-masalah seperti siswa cepat bosan, siswa
siswa cepat bosan, dan lain sebagainya itu bisa diatasi dengan adanya ice breaking ataupun games-games yang dilakukan oleh guru. Dan yang selanjutnya itu yang paling disoroti adalah guru harus memiliki keterampilan seperti media pembelajaran dan perangkat-perangkat pembelajaran lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Anies Baswedan, bahwasanya proyeksi pendidikan kita di abad 21 seperti sekarang ini, yaitu pada masa digital atau 4.0, bahwasanya proyeksi pendidikan ada 3, yaitu yang pertama karakter atau akhlak. Karakter atau akhlak ini juga terbagi menjadi 2, yaitu moral dan kinerja. Moral itu meliputi iman, takwa, jujur, disiplin, sedangkan kinerja meliputi kerja keras, ulet, dan tangguh. Selanjutnya, kompetensi. Kompetensi yang meliputi bagaimana guru berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu literasi. Literasi di sini meliputi literasi baca, budaya, dan teknologi. Jadi guru harus melek dengan teknologi, karena seiring perkembangannya zaman, maka media-media pembelajaran juga akan berkembang pesat. Jadi maka dari itu guru harus belajar lagi. Ketika guru telah memenuhi syarat seperti telah lulus atau telah kualifikasi akademiknya sudah terpenuhi, maka hal tersebut guru tidak boleh berhenti belajar, tetapi harus belajar lagi untuk meningkatkan kompetensinya, yang dapat ditempuh melalui seminar ataupun pelatihan-pelatihan, ataupun bisa juga secara otodidak, karena pengetahuan saat ini kita bisa mendapatkannya di mana saja, seperti di internet, YouTube, dan lain-lain.